Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Rosanti dari PGSD semester 4B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media. Menurut taksonomi Lessing dan kawan-kawan 1992, media pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, media berbasis manusia. Yang kedua, media berbasis cetakan. Yang ketiga, media berbasis visual. Dan yang keempat, media berbasis audiovisual. Dan yang terakhir, media berbasis komputer. Media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Contoh media berbasis manusia adalah guru, instruktur, tutor, bermain peran, kegiatan berdiskusi, dan lain-lain. Media berbasis manusia mengajukan 2 teknik, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Sedangkan teknik pertanyaan ala Socrates pada hakikatnya merupakan pembelajaran yang berpusat pada masalah, karena pembelajaran yang berpusat pada masalah diawali dengan mengajukan pertanyaan. Salah satu faktor penting dalam media pembelajaran berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah pembelajaran partisipatori. Pembelajaran partisipatori ialah pembelajaran yang dimulai dari sesi curah pendapat dari seluruh siswa. Yang selanjutnya adalah pembelajaran main peran. Pembelajaran main peran dimulai dari main peran yang pelakunya terdiri atas siswa dengan sukarela. Yang selanjutnya adalah pembelajaran kuis tim. Pembelajaran kuis tim dimulai dengan mengumumkan bahwa akan ada kuis di akhir pelajaran. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif menciptakan tim-tim atau kelompok-kelompok yang bertanggung jawab untuk saling mengajar pengetahuan atau keterampilan khusus. Dan yang selanjutnya adalah debat terstruktur. Debat terstruktur amat bermanfaat apabila ada butir-butir informasi penting atau pandangan yang berlawanan. Pembelajaran 99 detik. Pembelajaran 99 detik merupakan rancangan pembelajaran yang meminta siswa agar mengorganisasikan informasi ke dalam penyajian yang tidak boleh lebih dari 99 detik. Media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan yang paling umum kita kenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran teks. Media berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 1960-an yang dikenal dengan istilah pembelajaran terprogram atau program instruction, yang merupakan materi untuk belajar mandiri.
Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis teks, seperti warna, kotak, ataupun huruf. Media berbasis visual. Media berbasis visual memegang peran yang amat sangat penting pada proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Media visual juga dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visual bisa berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, ataupun foto. Bisa juga dengan peta, grafik, dan diagram. Media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual merupakan media visual yang menggabungkan penggunaan suara untuk memproduksinya. Media berbasis komputer. Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan Computer Managed Instruction atau CMI. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Instruction atau CAI. CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. Format penyajian pesan dan informasi dalam CAI terdiri atas yang pertama adalah tutorial terprogram. Tutorial terprogram adalah seperangkat tayangan baik statis maupun dinamis yang telah lebih dahulu diprogramkan. Yang selanjutnya adalah tutorial intelijen. Tutorial intelijen berbeda dari tutorial terprogram karena jawaban komputer terhadap pertanyaan dari siswa dihasilkan oleh intelijensia artifisial. Yang selanjutnya adalah drill and practice. Drill and practice digunakan dengan asumsi bahwa suatu konsep, aturan, atau kaidah atau prosedur telah diajarkan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah simulasi. Simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang cetakan seperti buku, majalah atau jurnal ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis berupa monograf yang belum diterbitkan, serta bahan-bahan non-cetakan seperti mikrofis, mikrofilm, foto-foto, film, kaset audio atau video, lagu-lagu dalam piringan hitam, rekaman pidato atau dokumenter, dan lain-lain. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, atau masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk tujuan akademis maupun untuk rekreasi. Bahan-bahan yang tersedia itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah referensi. Referensi bisa berupa ensiklopedia, kamus, statistik, buku tahunan, biografi, buku pegangan, atlas, dan lain-lain yang sejenisnya. Kemudian ada jenis reserve. Bahan-bahan reserve biasanya terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, atau handout untuk mata pelajaran tertentu atas permintaan tenaga pengajarnya. Dan yang terakhir adalah pinjaman. Buku-buku dalam berbagai bidang keilmuan pada umumnya
siap untuk dipinjamkan untuk jangka waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan kepada pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum yang memiliki kartu anggota perpustakaan. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.